Indonesia tekan kerjasama ekonomi 370 triliun rupiah dengan Jepang. Kebijakan WFH, ASN Jabar hemat BBM 50%. Pemerintah akan sanksi RS atau rumah sakit yang tolak pasien darurat. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ruang Kabinet kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar kegiatan dan juga kebijakan dari sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Dan inilah Ruang Kabinet selengkapnya bersama saya, Mahathir Muhammad. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan sangat produktif. Kunjungan ini berhasil meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Usai menghadiri Forum Indonesia-Korea Partnership for Silent Growth di Seoul, Korea Selatan pada Rabu 1 April 2026, Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan berjalan produktif serta meningkatkan kepercayaan investor global. Keterlibatan langsung Presiden dalam dialog dengan pelaku usaha disebut menjadi faktor utama respon positif dunia bisnis. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah menggelar berbagai pertemuan strategis dengan ratusan pengusaha dan juga perusahaan besar dari kedua negara. Minat investasi pun terus meningkat dengan pertumbuhan investasi Korea sekitar 14% per tahun dan Jepang 8 hingga 9% per tahun di tengah ketidakpastian global. Mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedbacknya dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia, dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka, dan ini sangat-sangat direspon sangat positif oleh dunia usaha, sehingga kalau kita lihat di tengah gejolak politik maupun ekonomi di dunia ini, tapi kepercayaan dan minat dari investor baik dari Jepang maupun Korea yang memang selama ini kalau kita lihat Jepang itu adalah investor nomor 5 terbesar Indonesia, dan Korea itu kurang lebih nomor 6 atau nomor 7. Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat, secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya. Selain itu, kehadiran Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund turut mendorong rencana investasi bersama dengan perusahaan besar seperti Lotte Chemical dan juga POSCO. Kami memang dalam proses menindaklanjuti untuk investasi bersama-sama dengan Lotte Chemical dan juga dengan POSCO dengan nilai investasinya kurang lebih itu bersama-sama bisa mencapai 6 miliar dolar Amerika. Karena itu adalah modal utama dari setiap investasi yang merupakan adalah long term commitment kepada Indonesia. Dan ini juga diakui oleh mereka semua, sehingga investasi yang masuk itu mereka malah menyampaikan untuk yang fase kedua, sekaligus sebagai Kepala Danantara melihat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat positif, dan kami meyakini ke depannya investasi yang masuk ke Indonesia ini akan terus berkembang dan memberikan kembali lagi yang Bapak Presiden sampaikan berkaitan manfaat untuk kita semua. Pemerintah menegaskan akan mengawal realisasi komitmen tersebut guna memperkuat ekonomi nasional dan menarik investasi berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air Kamis dini hari usai kunjungannya ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden membawa komitmen bisnis sebesar 575 triliun rupiah dari kedua negara. Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke tanah air usai merampungkan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Kamis 2 April dini hari dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Kunjungan ini menghasilkan komitmen kerjasama di berbagai sektor seperti investasi, energi, dan ekonomi digital dengan nilai mencapai sekitar 401,7 triliun rupiah melalui Forum Bisnis Indonesia-Jepang. Kunjungan dilanjutkan ke Korea Selatan di mana Presiden Prabowo bertemu Presiden Lee Jae-myung di Cheongwangde. Pertemuan tersebut menghasilkan 10 nota kesepahaman di berbagai sektor prioritas dengan nilai komitmen 174 triliun rupiah.
Secara keseluruhan, komitmen bisnis dari kedua negara mencapai 575 triliun rupiah yang akan dikawal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani kerjasama ekonomi sekitar 370 triliun rupiah dengan Jepang. Selain itu, dalam sambutannya pada Business Session dalam Jepang-Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan. Salah satu agenda kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang ialah penandatanganan kerjasama ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani kerjasama ekonomi senilai 22 miliar US dollar atau sekitar 370 triliun dengan Jepang. Dalam sambutannya pada Business Session dalam Jepang-Indonesia Forum di Tokyo, Prabowo tekankan kesiapan Indonesia untuk melakukan transisi besar menuju energi terbarukan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap investasi dan kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra global, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Japan is a very important partner for Indonesia. Our economic relationship has been built over many decades with very strong participation from Japanese companies across many sectors of our economy. Japan has consistently supported Indonesian economic development. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan saat ini pemerintah tengah berfokus pada agenda transformasi ekonomi, sehingga pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna membuat iklim investasi dan usaha lebih kondusif. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto kerjasama Indonesia-Jepang, Kemenhub melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency. Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency pada Senin 30 Maret 2026. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi degradasi lahan, serta pengelolaan kawasan konservasi berkelas dunia. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan antara Raja Juli Antony, Menteri Kehutanan, dengan Yoshifumi Yoshikawa Senior Vice Presiden JICA. I just attended what's so-called Indonesian-Japan Business Forum. Mr. President Prabowo delivered his remark, and it is very clear that his administration strongly committed to continue any form of collaboration. Even we make it stronger, we make it more sustainable and more impactful for the future collaborations. So we have 57 national parks, and we want to at least 10 of them is kind of have an international reputation. That's why I mentioned to you that we want to establish a sister park with Fuji National Park, for example, because we want to learn how to run what's so-called ecotourism. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kemenhub juga mengajak JICA untuk bersama-sama memperkuat inisiatif World Mangrove Center sebagai jembatan bagian dari upaya global dalam rehabilitasi, riset, edukasi, dan inovasi pengelolaan ekosistem mangrove. Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam. JICA menyambut baik perubahan berbagai inisiatif tersebut dan juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerjasama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dukungan JICA selama ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai program kehutanan di Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia-Jepang di sektor kehutanan, sekaligus menegaskan peran strategis kerjasama internasional dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam
atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Menteri Luar Negeri juga mengecam keras serangan Israel yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang bertugas dalam misi Unifil di Lebanon. Sugiono menyebut selain satu prajurit yang gugur, 3 prajurit lainnya juga mengalami luka akibat eskalasi konflik di Lebanon Selatan. 1 prajurit diketahui mengalami luka berat, sementara 2 prajurit lainnya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Pemerintah Indonesia juga mengecam keras serangan Israel yang menyasar wilayah Lebanon Selatan dan menyebabkan korban jiwa termasuk pasukan perdamaian. Sugiono menegaskan Indonesia mendorong agar semua pihak segera melakukan deeskalasi dan kembali ke meja perundingan demi mencegah korban lebih lanjut. Saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen Unifil di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rapat PBB, Indonesia menyampaikan duka cita dan kemarahan atas gugurnya 3 personel TNI di Lebanon. Pernyataan ini mewakili 285 juta rakyat Indonesia yang merasa kehilangan. Indonesia menyampaikan duka cita dan kemarahan atas gugurnya 3 personil TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Pernyataan itu disampaikan Wakil Tetap Indonesia PBB Umar Hadi dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 31 Maret, mewakili 285 juta rakyat Indonesia yang merasa kehilangan. Ketiga personil yang gugur adalah Kapten Infanteri Zulfi Aditya Iskandar, 33 tahun, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, 25 tahun, dan Praka Farizal Ramadan, 27 tahun, yang juga meninggal saat menjalankan tugas mulia di wilayah Bani Hayyan dan Ardit Al-Qusair. 5 prajurit lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perhatian medis untuk pemulihan. I'd like to thank you, Madam President, for giving me the floor to express the sense of grief, anger, and frustration of over 285 million people of Indonesia. I am sure that this sense of grief, anger, and frustration is widely shared by the people of the world. I am heartened by the pouring of expression of condolences, support, and solidarity from the members of this council and the wider international community. Let me begin by honoring the memory of the fallen soldiers of peace by calling their names in this august chamber. Zulmi Aditya Iskandar, Major, Infantry, 33 years young. Muhammad Nur Ikhwan, First Sergeant, 25 years young. Fahrizal Ramadan, Corporal, 27 years young. We cannot accept these killings of peacekeepers. This is a grave loss to Indonesia. This is also a grave loss to all of us, and request the best possible medical treatment and comprehensive care
for the 5 injured peacekeepers to ensure their full and swift recovery. These attacks also represent a direct threat to international peace and security and may constitute war crimes under international law. Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian dan menilai tindakan itu disengaja untuk menggagalkan mandat UNIFIL. Selain itu, Indonesia mengecam serangan Israel yang dianggap melanggar kedaulatan Lebanon, sembari menegaskan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tiga ex-anggota kelompok TPNPB OPM kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Prosesi ikrar kesetiaan berlangsung penuh haru dan menjadi harapan baru bagi terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Komando Operasi TNI Papua mendampingi 3 ex-anggota TPNPB OPM Kodap 28 Sinak untuk kembali ke pangkuan NKRI Sabtu 28 Maret 2026. Ketiga ex-anggota tersebut diantaranya Nikanus Murib, Arendis Murib, dan Ois Tabuni yang sebelumnya merupakan bagian dari kelompok Kalenak Murib. Prosesi ikrar kesetiaan dilaksanakan di SD Impres 1 Sinak dengan dihadiri personel TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak keluarga. Rangkaian kegiatan dimulai dari pembacaan doa, menyajikan lagu Indonesia Raya, pengucapan dan penandatanganan ikrar setia, hingga mencium bendera merah putih sebagai simbol kecintaan kepada NKRI. Dalam pernyataannya, ketiganya menegaskan komitmen untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolak segala bentuk gerakan separatis, serta bertekad menjalani kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan positif seperti berkebun, pendidikan, dan mendukung pembangunan di wilayah Papua. Koops TNI Papua juga menyampaikan apresiasi atas keputusan ketiganya untuk kembali dan berkontribusi bagi kehidupan damai di masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh TNI dan aparat keamanan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dengan kembalinya ketiga ex-anggota OPM ini, diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mendorong terwujudnya perdamaian berkelanjutan di wilayah Papua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi lainnya dari sejumlah kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih, namun usai jeda tetap di Ruang Kabinet. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet dan berita kami lanjutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras nasional mencapai 4,3 juta ton serta menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Amran juga memprediksi stok beras nasional diperkirakan dapat terus melonjak hingga mencapai angka 5 juta ton. Stok beras nasional 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 4,3 juta ton, melampaui rekor sebelumnya yang berada di angka 4,2 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian ini menegaskan posisi ketahanan pangan nasional yang semakin kuat di tengah dinamika global. Selain itu, menurut Amran, beras yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, kini sudah tidak lagi memberikan tekanan terhadap inflasi. Di samping sektor pangan, pemerintah juga terus mendorong percepatan hilirisasi pertanian, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan berbasis biofuel. Terbaru, tambahan nih bonus. Hari ini stok kita 4,3 juta ton. Dulu tertinggi 4,2 tahun lalu. Bulan depan insya Allah 5 juta ton. Yang kedua, kabar baik, CPO kita, ekspor kita naik 6 juta ton. Sekarang 32 juta ton ekspor CPO kita. Ini berkah buat petani Indonesia. Nah, yang ketiga, kita akan lakukan hilirisasi. Ini biofuel, insya Allah B50 tahun ini kita terapkan dan stop impor. Untuk solar 5,3 juta ton. Kemudian
tahap berikutnya, kami baru tadi rapat, itu menuju etanol E20. Apa artinya? 20% dari bensin itu campuran etanol. Berhasil sudah 27 kalau tidak salah, apa 37 sekarang. Lebih lanjut, dengan adanya peningkatan stok yang signifikan, pemerintah pun berupaya memperluas kapasitas gudang penyimpanan, yakni dengan menyewa gudang tambahan berkapasitas 2 juta ton stok beras. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman di tengah ancaman kekeringan panjang akibat fenomena El Nino. Stok beras saat ini diklaim mencapai 4,2 juta ton yang menjadi catatan tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Kepastian tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai membuka pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-26 yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS di salah satu hotel di Kota Makassar. Di tengah bayang-bayang kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada April mendatang, pemerintah menjamin ketersediaan pangan tetap terjaga. Bahkan, cadangan beras nasional saat ini telah menyentuh angka 4,2 juta ton. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga 5 juta ton pada bulan depan. Capaian ini disebut sebagai level cadangan pangan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Selain mengandalkan cadangan tersimpan, pemerintah turut memperhitungkan potensi panen raya yang masih berlangsung. Dengan proyeksi produksi minimal 2 juta ton per bulan, selama 7 bulan ke depan, total pasokan diprediksi mencapai 14 juta ton. Jumlah yang sangat memadai untuk mengamankan kebutuhan nasional hingga Mei tahun depan. El Nino kami sudah dipanggil, tadi malam dipanggil Bapak Presiden menghadap, kami sudah hitung baik. Sekarang stok kita cadangan di gudang, di lapangan, di gudang, bulog dan mereka hotel, rumah dan seterusnya dan standing crop itu cukup untuk 11 bulan. Oke, 10 bulan ke depan. Artinya apa? Kalau cukup 10 bulan ke depan, itu sekarang ini bulan 3 selesai, berarti 9 bulan sampai Desember cukup. Itu belum dihitung yang akan dipanen. Dipanen 9 bulan ke depan, katakanlah 7 bulan ke depan, tunjukkan 2 juta saja minimal. Di saat El Nino terjadi 2023-2024, itu minimal produksi itu 2 juta per bulan. Artinya totalnya ada 14 juta. Itu bisa sampai Mei tahun depan. Saya ulangi, stok kita hari ini cukup untuk 10 bulan ke depan. Diketahui kombinasi fenomena Godzilla El Nino dan Indian Ocean Dipole positif diperkirakan bakal memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Kedua fenomena iklim ini diprediksi akan terjadi secara bersamaan mulai April mendatang. Dari Makassar, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemerintah tengah memperkuat langkah pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan memastikan tata ruang tetap berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas mengenai pengendalian alih fungsi lahan dalam hal menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Adapun pemerintah membahas soal penetapan peta lahan sawah dilindungi dan pemuktahiran data lahan, serta menyepakati luas peta lahan sawah dilindungi di 12 provinsi mencapai lebih dari 2 juta hektar. Sementara itu, pemerintah juga akan mempercepat penyusunan peta lahan sawah dilindungi di 17 provinsi lainnya yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data lahan. Minggu lalu kita akan menyelesaikan 8 provinsi sudah selesai lahan sawah ini kita ini banyak singkatan lahan sawah dilindungi 8 provinsi sudah. Yang 88 provinsi itu luasnya 3.836.944 hektar sudah ditetapkan oleh ATR. Nah, kami
rapat dulu yang usulan Pak Mentan, kita harus mempercepat provinsi-provinsi yang lain. Ya, 12 provinsi akan diselesaikan akhir Maret. Ini sudah tanggal 30. 31 itu besok tinggal 1 hari. Oleh karena itu kami rapat minta dari ATR dan tadi sudah dilaporkan yang 12 provinsi sudah selesai. Ya. Pemerintah menargetkan seluruh proses alih fungsi lahan akan rampung pada Juni 2026. Sulhas menilai pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kemenko Pangan juga akan terus mendorong implementasi peta tersebut melalui koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk menggunakan transportasi umum hingga bersepeda ke kantor dalam 1 hari dalam sepekan. Kebijakan ini disampaikan saat bagian langkah efisiensi anggaran sekaligus mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Kemensos. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial menggunakan transportasi umum hingga bersepeda ke kantor 1 hari dalam sepekan. Ia menjelaskan skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut terkait hari pelaksanaannya antara hari Rabu atau hari Kamis. Menurutnya langkah ini diharapkan bisa menjadi bagian dari penghematan yang dilakukan Kemensos di tengah kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah. Sehari dalam 1 minggu itu nanti kita akan mencoba untuk mengajak seluruh karyawan bisa menggunakan transportasi umum menuju ke kantor atau menggunakan sepeda atau juga menggunakan mobil listrik. Ya, itu yang kita harapkan 1 hari dari seminggu. Di samping WFH ya, tapi juga nanti kita akan ajak seluruh pegawai untuk juga bisa menggunakan transportasi umum, kemudian sekali lagi bersepeda maksudnya, maupun juga menggunakan mobil atau motor listrik. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, harinya hari Rabu atau hari Kamis. Dengan begitu ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penghematan yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi WFH penuh kecuali sekolah rakyat, Poltekesos, sentra, balai atau comment center Kementerian Sosial. Itu tetap memberikan tetap yang sifatnya layak. Selain itu, Kemensos juga turut menerapkan kebijakan work from home penuh setiap hari Jumat bagi seluruh pegawai, sebagaimana arahan pemerintah pusat. Meski demikian, sejumlah unit layanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor, diantaranya sekolah rakyat, politeknik kesejahteraan sosial, sentra, balai, serta comment center yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pelaksanaannya akan diatur agar pelayanan publik tetap optimal. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara resmi diterapkan setiap hari Jumat sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak di tengah dinamika geopolitik global. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun aturan teknis terkait pelaksanaan WFH. Pramono menegaskan penerapan WFH akan dilakukan secara selektif dan tidak berlaku bagi seluruh ASN. Pramono menyebutkan sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial tetap harus berjalan normal demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Ia memastikan fasilitas kesehatan di Jakarta seperti puskesmas dan rumah sakit tetap beroperasi penuh tanpa penerapan WFH. Sementara itu, ASN yang bertugas di bidang administratif diperbolehkan menjalankan WFH karena tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Pemerintah DKI Jakarta tentunya akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat yang sudah menerapkan dan menetapkan hari Jumat sebagai waktu untuk work from home. Tentunya saya bersyukur tidak hari Rabu, karena kalau hari Rabu bagi Jakarta juga akan mengalami kerepotan karena hari transportasi umum.
Sehingga dengan demikian, kebetulan hari ini kita rapat paripurna, kami akan mendetailkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home. Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa. Tetapi untuk dinasnya sendiri boleh. Karena itu kan urusan administrasi. Nah, itu sebagai contoh nanti kami akan detailkan, termasuk di dalamnya adalah urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Jadi segera akan kita putuskan. Tidak takut long weekend gitu Pak, ini yang alasan dikhawatirkannya? Ya, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu dan kita akan masang rambu-rambu. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan kendaraan pribadi untuk selama work from home itu tidak diperbolehkan. Supaya mereka tetap betul-betul menggunakan transportasi umum. Karena apa? Seluruh ASN Jakarta kan gratis. Dan itu yang akan kami gunakan sebagai acuan. Pengawasannya Pak supaya mereka tetap di Jakarta atau tidak berpergian gitu? Nanti BKD akan mengatur itu. Jadi akan mengatur itu. Kebetulan kita rapat tentang ini hari ini. Jam 9.30 ini. Ya. Pak, terakhir. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kebijakan work from home atau WFH berdampak besar bagi pemerintahan Provinsi Jawa Barat setelah berjalan selama hampir 5 bulan. Deddy Mulyadi menyebut konsumsi BBM Jawa Barat berkurang hingga 50%. Kebijakan work from home atau WFH di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat hampir diterapkan selama 5 bulan. Hal ini berdampak pada konsumsi BBM aparatur sipil negara Pemprov Jabar, di mana konsumsi bahan bakar minyak atau BBM untuk ASN Pemprov Jabar berkurang hingga 50%. Meski sudah diterapkan WFH, Deddy Mulyadi klaim pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Menurut Gubernur Jawa Barat, penerapan WFH ini sudah berlangsung lama hampir 5 bulan, di mana penerapan WFH dilakukan pada hari Kamis. Penerapan WFH gimana Pak? Ya, kita sudah dari dulu berjalan. Evaluasinya gimana Pak? Efektif. Ya, lihat aja produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu aja. Selama ini kan administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over kan. Terkait kebijakan pengurangan BBM dengan kebijakan WFH sendiri? Dengan WFH kita kan sudah lama BBM-nya berkurang. Kita sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu. Artinya berdampak ke Pemprov Jabar ya Pak? Berdampak pada belanja pemerintahnya, belanja rutinnya menjadi menurun. Sebelumnya pemerintah pusat akan menerapkan penerapan WFH bagi ASN. Aturan ini dikarenakan dampak dari memanasnya eskalasi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen memberikan pesan khusus terkait penggunaan perangkat gadget atau gawai bagi para siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti tingginya angka penggunaan gawai di Indonesia yang saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat potensi dampak negatif yang bisa ditimbulkan jika tidak ada pembatasan durasi penggunaan atau screen time. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengingatkan untuk waspada terhadap penyalahgunaan teknologi, terutama terkait maraknya konten judi online yang kini sering disisipkan pada layanan media sosial. Pembatasan penggunaan gawai dinilai sangat penting agar anak-anak tidak terjebak dalam praktik ilegal tersebut. Bagaimana penggunaan gawai yang bermanfaat dan pembatasan penggunaan gawai dengan memperhatikan screen time. Ini yang paling penting, screen time ini, kemudian juga screen zone ya, karena sekarang kita harus berusaha untuk bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, yang mendukung kegiatan pembelajaran dan mendukung kegiatan penguatan pendidikan karakter. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang penggunaan media internetnya salah satu yang tertinggi di dunia. Ya, menurut penelitian rata-rata itu 7,3 jam per hari, itu berarti hampir sepertiga dari waktu digunakan untuk berselancar di dunia maya. Dan banyak anak kita yang memang karena keawamannya itu terjerat oleh
judi online atau juga kriminalitas yang mereka tanpa sadari disusupkan oleh mereka tidak bertanggung jawab melalui berbagai layanan media sosial. Karena itu kami di kementerian mendorong bagaimana agar budaya hidup sehat, ya, sehat secara fisik, sehat secara intelektual, sehat secara moral dan sosial ini bisa kita kembangkan bersama-sama. Mendikdasmen menegaskan bahwa teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, terutama yang mendukung proses pembelajaran dan penguatan pendidikan berkarakter. Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong pihak sekolah dan orang tua di Kota Depok untuk lebih ketat dalam mengawasi aktivitas digital para siswa. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV, melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital menindaklanjuti PP Tunas yang membatasi akses anak di platform digital. Komdigi mengirim surat dan instruksi kepada layanan digital untuk memastikan kepatuhan aturan baru ini. Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah tegas untuk melindungi anak-anak di dunia digital. Pemerintah baru-baru ini resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang membatasi akses anak di berbagai platform digital. Menyikapi aturan ini, Komdigi mengirim surat dan instruksi kepada seluruh layanan digital yang beroperasi di Indonesia. Menkomdigi, Mutia Hafid menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara dalam memastikan keamanan anak di ruang daring. 8 platform utama, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, telah menerima surat tersebut. Beberapa platform, termasuk X dan Bigo Live, sudah menunjukkan kepatuhan penuh, sementara Roblox dan TikTok masih diminta melengkapi implementasi aturan secara menyeluruh. Indonesia akan mengimplementasikan PP Tunas. Ini adalah mandat kedaulatan digital yang telah ditetapkan melalui PP ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo tepat 1 tahun yang lalu. Pemerintah telah memberikan masa transisi yang cukup, yaitu selama 1 tahun penuh sejak 28 Maret 2025 bagi para penyelenggara sistem elektronik PSE untuk melakukan pembenahan. Setelah menetapkan peraturan turunan pelaksana PP Tunas, kami juga telah bersurat dan menginstruksikan khususnya kepada 8 platform pertama karena dilakukan secara bertahap dan pada tahap implementasi awal ini untuk menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan dari masing-masing platform. Dengan demikian, pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami kembali tegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan dan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang juga berlaku di Indonesia. Pemerintah akan terus memantau kepatuhan platform dan menegaskan bahwa sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dapat diterapkan bagi pihak yang tidak patuh. Langkah ini diharapkan memperkuat perlindungan anak, sekaligus menegaskan bahwa setiap entitas bisnis digital wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berita lainnya dari sejumlah kegiatan Menteri Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan. Namun usai jeda, tetap di Ruang Kabinet. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dan berita kami lanjutkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan jika penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua akan dicairkan pada pekan kedua April 2026. Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, untuk triwulan kedua akan dimulai pada pekan kedua April 2026. Percepatan penyaluran ini merupakan hasil dari pemuktahiran data penerima manfaat yang lebih efisien.
Kemensos juga telah menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang diterima lebih awal dibandingkan periode sebelumnya. Namun jika sebelumnya data keluarga penerima manfaat atau PKM baru diterima Kemensos setiap tanggal 20, kini jadwal tersebut dimajukan menjadi tanggal 10 pada bulan April, Juli, dan juga Oktober. Alhamdulillah kita juga menyepakati beberapa hal. Yang pertama, biasanya data itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga gitu. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10 Januari, nanti kemudian 10 April dan seterusnya. 10 Juli dan 10 September gitu ya. Atau Oktober, 10 Oktober. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya. Itu bansos reguler. Sementara untuk PBI itu kita perbaiki datanya berdasarkan usulan dan verifikasi validasi bersama daerah setiap 1 bulan. Kemensos juga mengimbau para penerima manfaat bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak dan tepat sasaran, sesuai peruntukan sebagai instrumen perlindungan serta jaminan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras kepada pendamping program Keluarga Harapan menyusul temuan indisipliner hingga pelanggaran berat. Hal tersebut disampaikan Mensos saat menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 30 Maret 2026 yang lalu. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 30 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Mensos memberikan peringatan keras kepada pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di seluruh Indonesia. Evaluasi mendalam karena adanya sikap indisipliner hingga penemuan pelanggaran berat di lapangan. Berdasarkan data evaluasi tahun 2025, sebanyak 500 pendamping tercatat indisipliner dan 49 telah dijatuhi sanksi. Sementara di awal 2026, penindakan terus berlanjut. Mensos mengingatkan bahwa fungsi utama seorang pendamping ialah mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, bukan justru menyesatkan para penerima manfaat demi kepentingan pribadi. Pendamping diharapkan menjalankan peran dengan profesional, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyebut adanya temuan rumah sakit yang diduga menolak pasien cuci darah menjadi perhatian pemerintah. Menteri Sosial menegaskan fasilitas kesehatan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Berkaca pada kasus penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI, sebanyak 11 juta peserta banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penolakan dari pihak rumah sakit. Meskipun pasien tersebut menderita penyakit berat atau darurat seperti pasien cuci darah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya laporan terkait sejumlah rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien yang membutuhkan layanan cuci darah. Data tersebut saat ini tengah didalami bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kebenarannya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penolakan pasien dalam kondisi darurat tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka rumah sakit yang melakukan penolakan dapat diusulkan guna mendapatkan sanksi. Pemerintah pun meminta masyarakat aktif melaporkan jika menemukan kasus serupa agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, pemerintah juga menyoroti faktor pembiayaan yang sering menjadi kekhawatiran fasilitas kesehatan terkait penanganan pasien yang tidak mampu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menegaskan akan menjamin pembiayaan melalui berbagai skema, mulai dari program PBI BPJS Kesehatan, dukungan pemerintah daerah, hingga kolaborasi dengan lembaga filantropi. Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi warga yang ditolak saat membutuhkan perawatan kesehatan mendesak. Kami mendapatkan data-data terbaru dari Mas Tony tentang adanya rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien yang
memerlukan layanan cuci darah. Tentu data-data ini akan kami pelajari bersama-sama dengan Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan juga dengan BPJS Kesehatan. Kami harapkan kalau memang ada yang benar-benar terbukti melanggar, maka fasilitas kesehatan tersebut atau rumah sakit tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan warga yang membutuhkan layanan kesehatan terlantar dan memastikan setiap pasien darurat mendapatkan penanganan tanpa terkendala biaya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri PKP Marwar Sirait memperkuat sinergi lintas sektor dengan Kementerian BUMN dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan melalui rencana pembangunan rumah susun relokasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal rencana relokasi warga tepi rel di kawasan Senen, pemerintah kini tengah memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan proyek tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan juga sektor swasta dalam menjawab kebutuhan hunian di kawasan padat perkotaan. Ara menyampaikan pembangunan rusun ini akan segera dimulai dengan target peletakan batu pertama dilaksanakan pada Mei 2026 dan 500 unit hunian yang juga ditargetkan selesai pada 15 Juni mendatang. Nantinya pembangunan rusun ini akan mengadopsi 2 skema pengembangan, yakni menggunakan pendekatan yang bersinergi dengan BUMN dan juga pihak-pihak dari sektor swasta. Jadi saya bicaranya ada 300 unit. Begitu Pak Dirut ya? Nah, betul ya Pak ya? Jadi kita bicara selesainya aja. Nah, kemudian tadi atas arahan Pak Doni dengan sangat cepat Pak Dirut Kereta Api juga nanti ada di Tanah Abang ya Pak Dirut ya? Izin ya. Ada 500 unit yang selesai juga 15 Juni 2026. Izin betul ya Pak Dirut ya? Gitu ya. Jadi ini adalah model pekerjaan baru yang saya rasa diinisiasi oleh Pak Doni Oskaria yang bukan bicara mulainya kapan, tapi selesainya kapan. Jadi ini suatu kepastian yang luar biasa. Di luar itu juga dukungan dari swasta juga hadir hari Minggu jam 3 saya akan hadir bersama Pak Dirut Kereta Api di lokasi yang tentukan untuk kita juga membangun rumah kolaborasi antara kereta api dan juga swasta dalam konteksnya tanahnya tetap punya kereta api, tapi nanti yang bangun adalah CSR dari swasta. Jadi kita sudah bicara begitu, nanti tempatnya Pak Dirut aja yang umumkan hari Minggu jam 3. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kodari, ya, Kepala Staf Presiden yang sangat mengawal, mengecek detail kapan pembiayaan dan sebagainya, dan kami merasa sangat terbantu dengan metode kerja yang tegas dan cepat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman berencana akan membangun rumah susun bagi warga yang tinggal di bantaran rel Senen. Lahan dengan luas 1,4 hektar di lahan kepemilikan BUMN ini nantinya akan dibangun beberapa rusun. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait meninjau lokasi lahan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Lahan dengan luas 1,4 hektar ini merupakan milik BUMN yang akan dibangun rumah susun. Nantinya untuk pembiayaan pembangunan rusun sendiri akan berkolaborasi dengan pihak swasta. Namun untuk detailnya belum bisa diumumkan, yang pasti rusun tersebut akan dipergunakan untuk warga miskin. Sementara untuk skema rusun tersebut nantinya akan menggunakan sistem sewa. Ya kalau saran saya Pak Doni, udahlah aset-aset BUMN yang di kota-kota kita sebagian kerjasamakan, tetap punya BUMN, kita bangunin rumah buat rakyat. Seperti ini. Luasnya berapa Pak? Ini 1,4 hektar. Angkasa Pura. Dibangunnya bentuknya? Tadi udah kasih lihat di gambarnya, ada contoh-contohnya ya. Nah nanti Pak Doni atur, karena yang punya yang atur. Lihat strukturnya, tapi kemungkinan besar adalah akan kita sewa dengan sangat murah. Sehingga itu memungkinkan untuk saudara-saudara kita menempati. Ini sedang kita kaji, tentu yang sesuaikan dengan kemampuan mereka. Hari Rabu tunggulah gitu ya. Targetnya tadi sudah disampaikan juga, kita berharap itu kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan. Kalau yang dipilih Pulau Inta, Bunda Suci, ya, selesainya setahun. Ya, kurang lebih kalau kita bisa push lebih
kurang dari setahun lebih baik lagi Pak ya. Rencananya rusun tersebut akan ditargetkan rampung selama 8 bulan terhitung dari peletakan batu pertama. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menggodok optimalisasi penggunaan aspal buton olahan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku aspal dari negara Timur Tengah. Langkah ini dilakukan pasca efek domino yang ditimbulkan dari perang di Iran, serta meningkatkan aspek swasembada aspal nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan langkah strategis ini dinilai akan menyelamatkan cadangan devisa hingga 4,8 triliun rupiah per tahun, serta penambahan pemasukan pajak domestik sebesar 1,6 triliun rupiah per tahun, sekaligus mendorong pengembangan industri pengolahan aspal buton hingga memperkuat pengadaan aspal melalui e-katalog, sehingga menjadi transparan dan juga teridentifikasi. Pernyataan ini disampaikan Dodi dalam acara silaturahmi Menteri Pekerjaan Umum dengan media di kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Kamis siang. Dengan digunakan aspal buton, industri pengolahan aspal buton menjadi lebih bersaing dan juga berkembang serta membuka peluang lapangan kerja di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mendorong pemanfaatan komponen lokal melalui penggunaan aspal buton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30%. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati, peningkatan aspal buton olahan memberikan manfaat yang pertama dari sisi ekonomi makro. Potensi penghematan devisa negara akan mencapai sekitar 4 triliunan dan dengan penambahan penerimaan pajak sekitar hampir 2 triliun. Kedua, dari sisi industri, kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri aspal buton domestik, menciptakan rantai pasok baru di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyampaikan rencana pembentukan dari Lembaga Khusus Penghimpunan Dana Jurnalisme untuk meningkatkan kualitas wartawan dan perusahaan pers. Skema pendanaan tersebut akan dirancang hati-hati dan mengedepankan independensi pers. Hal ini disampaikan Komarudin saat uji publik draft peraturan Dewan Pers terkait dana jurnalisme di kantor Dewan Pers Jakarta Pusat. Agenda pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh pers guna membahas pembentukan lembaga khusus yang bertugas menghimpun pendanaan bagi pengembangan kualitas pers. Menurut Komarudin, kebutuhan dana di sektor pers saat ini semakin mendesak, terutama untuk mendukung pelatihan sertifikasi serta program yang meningkatkan kapasitas wartawan. Dukungan anggaran dari pemerintah saat ini juga dinilai masih terbatas dan belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan lapangan. Sementara ini ada beberapa konstituen sungguhnya yang telah melakukan pencarian dana. Tapi alangkah baiknya kalau ada satu badan khusus yang memang itu bisa menghimpun dana dan lembaga itu dibicarakan, disetujui, dibentuk bersama oleh konstituen. Sampai di situ para konstituen sudah setuju adanya lembaga untuk fundraising. Tapi bagaimana mekanismenya, nah ini nanti akan dibicarakan oleh tim perumus. Karena intinya apa? Bahwa jangan sampai kemudian dana itu menghilangkan independensi pers. Pembentukan lembaga penghimpun dana tersebut ditargetkan dapat direalisasikan secepatnya, meski hingga kini belum ada tenggat waktu yang ditetapkan karena Dewan Pers masih akan menampung beberapa pandangan sebelum merumuskan keputusan akhir. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Kabinet. Tetap saksikan Ruang Kabinet Sinpo TV untuk terus mengupdate dari sejumlah kebijakan dari para menteri di Kabinet Merah Putih. Saya Mahathir Muhammad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.